Jumpa lagi bersama channel Info Kita. Kita akan belajar pendidikan agama Islam. Jangan lupa sebelum tonton, like, subscribe, dan ikuti terus videonya sampai akhir. Pelajaran 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Langsung saja. A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit bumi, contohnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan melalui nama-nama Allah atau yang disebut Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati dan benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Nah, apa saja ya benda-benda mati itu? Nah, di sini ada gedung. Contohnya gedung sekolahan kita, rumah kita itu adalah benda mati. Yang kedua ada meja. Meja itu juga benda mati. Selanjutnya ada kursi. Kursi juga benda mati. Ada gunung, ada buku, ada pensil, dan ada batu. Nah, ketujuh gambar ini atau ketujuh benda ini semuanya adalah benda mati yang tidak bisa berkembang, yang tidak bisa tumbuh. Nah, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja ya benda-benda hidup itu? Ada manusia, ada tumbuhan, ada pohon kelapa, ada bunga, ada singa, ikan, dan sapi. Semua ini adalah contoh benda hidup, contoh ciptaan Allah yang termasuk benda hidup karena bisa berkembang, bisa tumbuh, dan bisa bernafas. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum
La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat Al-Quran tersebut mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dia yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah itu ada banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu yang pertama Al-Basir, yang kedua Al-Adlu, dan yang ketiga adalah Al-Azim. Yang pertama langsung saja Al-Basir. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya, tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Seperti gambar di samping, ada seorang siswi yang sendirian dan ada 2 orang siswi yang sedang berbisik. Walaupun berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Yang kedua, Al-Adlu. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adlu? Al-Adlu berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Seperti gambar di samping, Allah tidak melihat rupanya, Allah tidak melihat sukunya, dan tidak melihat kekayaannya, tapi Allah melihat hati manusia. Apakah mereka bertakwa atau tidak? Nah, oleh karena itu, kita harus bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, Al-Azim. Nah, anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jawabannya pasti pernah. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Namun, Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Seperti gambar di samping, coba dipikirkan, di situ ada laut,
ada gunung, ada pohon-pohon, ada pasir, ada batuan. Itu adalah contoh bahwa Allah adalah Al-Azim. Allah Maha Agung. Nah, adik-adik, setelah kita membahas tadi, sekarang kesimpulannya. Nah, apa ya kesimpulan dari materi sekarang? Yang pertama, manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus. Yang kedua, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Yang ketiga, mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Quran. Semua benda, baik hidup maupun benda mati, adalah ciptaan Allah. Yang kelima, pencipta disebut Kholik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Yang keenam, iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa share, like, subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.